Dianggap pelin-pelan, fans Malaysia ngamuk ke PSSI. Kalian ngajak malah nggak jelas. Baru debut beberapa menit saja sudah mengguncang dunia. Marcelino sampai dibahas FIFA begini. Tak disangka Cina sudah kirim mata-mata ke Jakarta. Yuk simak selengkapnya sebagai berikut. Sebelumnya, skuad Garuda dikabarkan mendapatkan tawaran dari Rusia untuk menggelar uji coba. Kemudian ada informasi terkait mini turnamen yang akan digelar dengan Malaysia dan juga Lebanon. Namun, sampai saat ini belum ada langkah lanjutan karena masih menunggu nasib timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia masih akan menjalani 2 laga pada bulan Juni mendatang. Arya Sinulinga menjelaskan bahwa pada bulan September nanti timnas Indonesia memang tidak memiliki jadwal. Termasuk saat nanti skuad Garuda lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia, maka jadwal tersebut masih kosong. Ini yang bisa dimanfaatkan untuk menggelar pertandingan uji coba sekaligus mematangkan komposisi tim. Ini memang menarik FIFA Matchday kali ini karena kebetulan September itu kita kosong, tidak ada pertandingan. Persiapan juga untuk kalau misalnya kita ke putaran keempat, maka kita ada waktu kosong September. Jadi ada pertandingan, kata Arya Sinulinga dilansir bolasport.com dari kanal YouTube pribadinya. Untuk menggelar pertandingan dengan Rusia juga sepertinya cukup sulit. Bahkan, dia menilai peluang-peluang laga tersebut digelar kecil dan butuh pendekatan khusus. Menurutnya, perlu banyak pertimbangan untuk bisa melaksanakan agenda tersebut dan ini tidak akan mudah. Ada Rusia misalnya, sepertinya cukup berat kita menerima tawaran dari Rusia, jadi kecil kemungkinan kita melawan Rusia. Karena ada pertimbangan-pertimbangan teknis dan sebagainya. Lanjutnya, terkait mini turnamen dengan Malaysia dan Lebanon, sampai saat ini PSSI belum mengambil sikap. Pasalnya, ada beberapa negara yang sudah memberikan tawaran dan mereka masih melihat opsi terbaik. PSSI juga masih memiliki waktu panjang untuk menentukan lawan dan tentunya ini berdasarkan koordinasi Patrick Kluivert dan juga timnya. Kemudian ada ide untuk menggelar mini turnamen. Ada beberapa negara yang mulai kita tawarkan untuk bermain di Indonesia, ada Lebanon, bisa juga isunya ada Malaysia mungkin juga. Tapi kita belum tahu karena masih proses dan September masih lama dan masih menunggu tahapan selanjutnya, tutupnya. Dan ternyata hal tersebut langsung mendapatkan respon sinis dari fans Malaysia. Mereka menganggap PSSI pelin-pelan karena PSSI sendiri yang mengundang namun sekarang menjadi tidak jelas. Sangat pelin-pelan kebiasaan negara tetangga ini, kata Kursya Iman, seorang penggemar di media sosial. Sudah kuduga, mereka hanya mempermainkan kita, mereka tidak serius mengundang kita, kata penggemar lainnya, Muhammad Insah. Berita selanjutnya, salah satu pemain timnas Indonesia tiba-tiba menjadi bahasan FIFA meski dipastikan absen melawan timnas Cina. Skuad Garuda dijadwalkan akan menjamu Cina pada laga ke-9 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga bulan depan. Tepatnya, duel timnas Indonesia versus Cina bakal digeber di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Jakarta pada 5 Juni 2025 malam waktu Indonesia Barat. Di atas kertas, timnas Indonesia besutan Patrick Kluivert lebih diuntungkan dari rivalnya karena bermain di kandangnya sendiri. Selain itu, Jay Itzes dan kawan-kawan dalam kepercayaan diri yang tinggi. Usai pada laga terakhirnya menang atas Bahrain 1-0, Selasa 25 Maret 2025. Sebaliknya, Cina akan datang ke Jakarta dengan membawa rapor buruk usai menelan kekalahan 0-2 dari Australia dalam laga terakhirnya. Dari segi klasmen, timnas Indonesia berada di posisi keempat dengan 9 poin, sedangkan Cina sebagai juru kunci dengan 6 angka. Untuk menghadapi Cina nanti, 2 pemain inti timnas Indonesia telah dipastikan dilarang FIFA bermain melawan Cina karena akumulasi. Kedua pemain itu yakni Marcelino Ferdinand dan juga Martin Paes. Mereka mendapat kartu kuning kedua saat melawan Bahrain pada 25 Maret. Khusus untuk Marcelino Ferdinand, pemain Oxford United itu tiba-tiba mendapat sorotan dari FIFA soal kiprahnya di kasta kedua Liga Inggris. Menjajal atmosfer Inggris, tulis FIFA dengan menampilkan foto Marcelino Ferdinand di Instagram resminya @FIFA_World_Cup. Rupanya, FIFA mengulas Marcelino Ferdinand setelah gelandang berusia 20 tahun itu menjalani debutnya di Championship alias kasta kedua Liga Inggris 2024-2025. Kedua pemain timnas Indonesia itu tampil cukup baik,
Oli Romeni mendapatkan rating 6,3, sedangkan Marcelino Ferdinand 6,5 versi SofaScore. Bagi Marcelino Ferdinand, ia menjadi pemain kelahiran Indonesia pertama yang melakukan debut di FA Cup dan Championship pada 2025. Debut Marcelino Ferdinand bersama Oxford United di Piala FA terjadi saat melawan Exeter, sedangkan di Championship saat melawan Swansea kemarin. Beralih berita berikutnya, media dan publik Tiongkok tengah diliputi rasa optimisme tinggi menjelang laga hidup mati melawan timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu media populer di negeri tirai bambu 163.com bahkan memproyeksikan skenario kemenangan atas Indonesia sebagai kunci utama untuk memastikan langkah ke babak keempat. Tiongkok saat ini berada di posisi terbawah grup C bersama Bahrain, sama-sama mengkoleksi 6 poin dari 8 pertandingan namun kalah selisih gol. Grup ini diisi oleh negara-negara tangguh Jepang, Australia, Arab Saudi, Indonesia, dan tentunya Tiongkok serta Bahrain. Jepang sudah dipastikan lolos sebagai juara grup dengan 20 poin. Sementara Australia 13 poin, Arab Saudi 10 poin, dan Indonesia 9 poin. Masih saling salib untuk memperebutkan tiket otomatis atau minimal tempat di babak berikutnya. Tiongkok dan Bahrain kini bersaing memperebutkan posisi ketiga atau keempat untuk melaju ke babak keempat yang masih memungkinkan untuk mengejar mimpi ke Piala Dunia. Menghadapi laga penting kontra Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK pada 5 Juni 2025, Federasi Sepak Bola Tiongkok atau CFA tak main-main dalam persiapan. Tim asuhan Branko Ivankovic ini bahkan telah mengirimkan tim logistik sebulan lebih awal untuk meninjau segala aspek non-teknis seperti kondisi stadion, cuaca, hingga lalu lintas di Jakarta. Hotel dan tempat latihan juga telah dipesan, semuanya berstandar bintang 5. Rombongan tim dijadwalkan tiba di Indonesia pada 2 Juni, 3 hari sebelum laga. Langkah ini mencerminkan betapa pentingnya laga tersebut bagi Tiongkok. Media mereka menyebut bila semua fasilitas istimewa ini gagal mengantar Tiongkok menang atas Indonesia, maka tim nasional akan dipandang memalukan. Menurut laporan 163.com, kunci kelolosan Tiongkok sangat bergantung pada laga melawan Indonesia. Mereka merinci skenario yang dirancang berdasarkan klasemen dan prediksi hasil laga mendatang. Di laga terakhir, hasil imbang melawan Bahrain akan menaikkan poin menjadi 10. Sementara itu, Indonesia yang kalah dari Tiongkok akan tetap di angka 9 poin dan diyakini bakal kalah dari Jepang pada matchday terakhir, tulis 163.com. Sedangkan Bahrain, meskipun punya 2 laga kandang, diperkirakan tak akan mampu meraih kemenangan atas Arab Saudi dan hanya mungkin menambah 1 atau 2 poin saja. Dengan skenario itu, Tiongkok bisa unggul dari Indonesia dan Bahrain, finish di posisi 4 besar dan mengamankan tempat di babak playoff.